Melihat kedatangannya, Turan langsung bersiap untuk menghadapi monster itu. Terlihat, Turan sangat terkejut ketika melihat monster itu menyerangnya bagaikan sebuah rudal. Setelah menghindarinya, Turan berpikir bahwa monster ini sangatlah cepat. Turan merasa jika ia tidak bereaksi dengan cepat, maka ada kemungkinan ia akan terkena cakarannya. Kemudian, Turan langsung mengambil senjata andalannya, yaitu ketapel batu. Lalu tanpa pikir panjang, ia langsung melemparkan ketapelnya yang ditargetkan untuk mengenai monster itu. Di saat itu, lemparan yang dilakukan oleh Turan telah dilapisi dengan magic, sehingga membuatnya bergerak secara presisi. Akan tetapi, dengan sangat cepat, monster itu langsung menghancurkan batu-batu itu dengan menggunakan cakar tajamnya. Melihat itu, Turan berpikir bahwa ternyata monster ini sudah terbiasa untuk menahan teknik lemparan senjata. Karena Turan sudah dijadikan sebagai mangsa berikutnya, dengan sangat cepat monster itu langsung berlari ke arahnya untuk melancarkan serangan balasan. Namun, monster itu langsung terdiam ketika menyadari kalau mangsanya telah menghilang begitu saja. Meskipun ia mencoba untuk mencari Turan, akan tetapi ia tetap sama sekali tidak mampu untuk merasakan kehadirannya. Dan di saat yang bersamaan, Turan langsung bersiap untuk melancarkan sebuah tusukan melalui titik butanya. Seketika itu juga, monster itu langsung berteriak kesakitan ketika sebuah belati telah menusuk tenggorokannya. Setelah melancarkan serangan itu, Turan langsung melompat ke arah belakang untuk kembali menghilangkan kehadirannya. Meskipun monster itu telah terluka sangat parah, namun ia tetap berusaha untuk bisa mendapatkan mangsanya. Bahkan ia sama sekali tidak mengendurkan serangannya, sampai-sampai menumbangkan pepohonan yang begitu besar hanya dengan menggunakan cakar tajamnya. Terlihat debu yang sangat tebal telah menyebar ke udara setelah monster itu mengamuk dengan sangat hebat. Di saat yang bersamaan, monster itu langsung berteriak dengan sangat keras, sampai-sampai suaranya bergema di tempat itu. Akan tetapi, karena ia sudah kehabisan darah, seketika itu juga monster itu langsung tersungkur ke atas tanah. Setelah memastikan kematian monster kelinci itu, Turan langsung menampakkan kehadirannya tepat di hadapan monster itu. Kemudian, ia pun mengulurkan salah satu tangannya dan bersiap untuk menyerap mana monster itu. Sambil menyerap semua mana yang dimiliki monster itu, Turan bergumam bahwa yang ia rasakan ini benar-benar sangat berbeda. Meskipun monster kelinci ini tidak besar, akan tetapi jumlah mananya jauh lebih banyak daripada monster macan tutul yang ditemuinya di hutan desanya. Setelah menyerap mana monster, Turan langsung melemparkan pandangannya ke arah samping ketika mendengar seseorang yang berusaha untuk berbicara. Dengan suara yang terbata-bata, orang itu berkata bahwa ia sama sekali tidak menduga kalau Turan ternyata adalah seorang mage. Orang itu lalu menanyakan mengapa Turan dengan sengaja menyembunyikan identitasnya kepada mereka. Setelah menarik nafas panjangnya, Turan bertanya apakah di antara mereka berempat ada keluarga yang bisa diberikan barang-barang peninggalan mereka. Orang itu berkata bahwa mereka sama sekali tidak memiliki keluarga, tetapi Midan memiliki sebuah mimpi. Di saat itu, Turan teringat ketika ia berbicara bersama Midan. Midan berkata bahwa jika Turan meninggalkan kota ini, maka dia harus pergi menuju kota Orem, karena kota itu memiliki sebuah tempat yang disebut sebagai perpustakaan. Mendengar itu, Turan bertanya apa yang dimaksud dengan perpustakaan. Midan berkata bahwa yang ia dengar, itu adalah tempat yang memiliki ribuan buku yang sangat bagus dan juga berguna. Midan yang memperhatikan Turan, menyadari kalau mata Turan langsung berbinar setelah ia mengatakan ribuan buku. Namun Midan juga mengatakan bahwa yang bisa memasuki tempat itu bukanlah sembarangan orang, karena yang boleh masuk ke dalam sana hanyalah para mage. Mendengar itu, Turan seketika berpikir, mempertimbangkan untuk mengunjungi kota itu selanjutnya. Setelah mengingat hal itu, Turan langsung mengubur mereka semua dengan pemakaman yang layak. Di depan makam Midan, Turan berkata bahwa ia sudah memutuskan untuk pergi menuju kota Orem, sebuah kota yang sebelumnya sudah Midan ceritakan kepadanya. Turan menyampaikan bahwa karena Midan adalah orang yang sangat baik, ia pun sangat berharap kalau Midan akan bahagia di alam sana. Setelah memberikan salam perpisahan kepada Midan, ia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu dan bersiap untuk menuju kota Orem. Beberapa saat kemudian, akhirnya Turan pun telah sampai pada gerbang utama kota Orem. Di saat itu, ia berbaris bersama yang lainnya untuk melakukan pemeriksaan sebelum memasuki kota itu. Dengan mata yang berbinar Turan bergumam,
bahwa jujur saja ia merasa malu karena terkejut setelah melihat keindahan kota Murray sebelumnya. Jika dibandingkan, keindahan kota Murray sama sekali tidak ada apa-apanya dengan kemegahan yang dimiliki oleh kota ini, sebuah kota yang sangat besar yang dijaga oleh ribuan kesatria, dan ini benar-benar sangat luar biasa. Turan tidak menduga kalau ada orang sebanyak ini yang mengantri untuk masuk ke dalam kota. Namun, Turan bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh para penjaga. Apakah mungkin mereka sedang mencari para kriminal yang sudah menjadi buron? Menurutnya, kota besar ini sangat luar biasa, sampai-sampai mereka menerapkan sebuah sistem penjagaan yang berlapis ganda. Akan tetapi, Turan langsung terdiam ketika para penjaga memintanya untuk berhenti. Sambil menunjuk, penjaga itu berkata bahwa Turan tidak boleh memasuki kota ini karena Turan begitu kotor. Penjaga itu mengaku belum pernah melihat pakaian yang sekotor itu, jadi sebelum memasuki kota ini Turan harus membersihkan diri dulu. Setelah membersihkan diri dan diizinkan untuk masuk, Turan langsung berjalan menuju sebuah tempat yang menjulang dengan begitu tinggi. Sesampainya di tempat itu, Turan bergumam apakah ini adalah perpustakaan yang dikatakan oleh Midan. Tempat ini sangatlah besar, dan ia yakin kalau mereka sudah membangunnya dengan menggunakan magic yang sangat hebat. Terlihat, para penjaga langsung bersiap menghadang kedatangan Turan yang mencoba untuk memasuki bangunan itu. Mereka pun bertanya apa yang diinginkan oleh Turan. Turan mengatakan bahwa ia ingin memasuki perpustakaan itu. Mendengar itu, salah satu dari mereka berkata bahwa ini adalah perpustakaan yang hanya boleh dimasuki oleh para mage. Jadi seseorang seperti Turan sama sekali tidak boleh untuk mendekatinya. Namun, orang itu menjadi kesal ketika mendengar Turan mengatakan kalau ia adalah seorang mage. Sambil berteriak, ia bertanya apakah Turan sudah bosan hidup, sampai-sampai berani mengaku sebagai mage. Penjaga itu sangat yakin seseorang yang bodoh seperti Turan pastinya bukanlah seorang mage. Di saat itu, ia pun langsung membentangkan salah satu tangannya kepada Turan untuk memastikan apakah Turan adalah seorang mage ataukah bukan. Melihat itu, Turan teringat dengan apa yang dikatakan oleh Keorun, bahwa biasanya seorang mage akan mengenal satu sama lain dengan merasakan mana mereka. Dan ketika mereka mencoba untuk merasakan mananya, maka mereka akan mengetahui apakah lawannya akan lebih kuat atau tidak. Setelah mengingat itu, Turan langsung saja memancarkan mananya dengan sangat kuat. Seketika, penjaga itu sangat terkejut ketika merasakan kalau mana yang dimiliki oleh Turan benar-benar sangat mengerikan. Bahkan ia sama sekali tidak mampu untuk menahannya, sampai-sampai ia pun langsung terjatuh ke atas tanah. Tepat di sampingnya, salah satu dari mereka bertanya-tanya apa yang terjadi kepadanya, sehingga dia terjatuh begitu saja. Dengan wajah yang begitu panik, orang itu bergumam bahwa Turan bukanlah mage sembarangan, karena yang ia rasakan orang ini setidaknya telah berada di level bangsawan atau bahkan lebih tinggi. Kemudian, dengan wajah yang berkeringat dingin, penjaga itu memperkenalkan diri sebagai Kenya, kesatria yang berasal dari keluarga Faltas, dan ia bertanya bolehkah ia tahu Turan berasal dari keluarga mana. Mendengar itu, Turan bertanya apakah ia harus mengatakan dari mana keluarganya agar bisa masuk ke dalam sana. Penjaga itu berkata bahwa biasanya untuk bisa menggunakan perpustakaan dibutuhkan sebuah izin yang berasal dari Faltas, jadi ia akan menghubungi keluarga Faltas terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, setelah menghubungi keluarga Faltas, akhirnya Turan langsung dibawa oleh para penjaga untuk berkunjung ke dalam kastil keluarga Faltas. Di saat itu, ia telah dimandikan oleh para pelayan pada sebuah ruangan yang hanya dikhususkan untuk dirinya. Turan bergumam bahwa awalnya ia berpikir prosesnya akan sederhana, tetapi entah mengapa situasinya telah berubah menjadi seperti ini. Kemudian, ia pun meminta kepada para pelayan untuk berhenti memandikannya, lalu mengatakan kalau ia ingin mandi sendirian. Namun mereka sama sekali tidak bisa melakukannya, karena itu adalah sebuah perintah yang diberikan oleh sang kepala keluarga. Tidak lama kemudian, terlihat para pelayan sangat terkejut dengan mata berbinar setelah melihat Turan yang mengenakan pakaian bangsawan. Bahkan mereka sama sekali tidak sanggup untuk mengatakan sepatah kata pun setelah melihat ketampanan yang dimiliki oleh Turan. Melihat itu, Turan bertanya mengapa mereka melihatnya seperti itu, dan apakah ada sesuatu yang sangat aneh di wajahnya. Mereka berkata bahwa sebenarnya mereka telah kehilangan kesadaran setelah melihat bagaimana ketampanan Turan, jadi mereka memohon maaf kalau sudah lancang. Terlihat Turan hanya tersenyum, sembari mengatakan kalau mereka sama sekali tidak perlu meminta maaf kepadanya. Namun tiba-tiba,
Turan langsung melemparkan pandangannya ke arah lain ketika melihat kedatangan seorang perempuan berambut merah yang diiringi oleh pelayannya. Dengan nada yang meremehkan, wanita itu bertanya apakah mungkin kalau Turan adalah tamu yang telah muncul dengan penampilan seperti seorang pengemis. Namun ia tidak menyangka bahwa setelah dimandikan dan diberikan pakaian mewah, ternyata Turan terlihat seperti seorang pangeran. Wanita itu menyuruh Turan mendengarkannya baik-baik, bahwa namanya adalah Azela. Lalu ia bertanya siapa nama Turan dan juga siapa nama keluarganya. Menanggapi ocehannya, Turan berkata bahwa namanya adalah Turan, tetapi karena ia memiliki alasan pribadi, maka ia tidak bisa mengatakan nama keluarganya. Mendengar itu, terlihat Azela hanya tersenyum. Lalu ia bergumam bahwa sangat disayangkan kalau Turan berusaha untuk menyembunyikan identitasnya. Akan tetapi, ia merasa akan lebih seru jika ia memberikan sebuah ujian kepada Turan untuk melihat seberapa kuat kekuatannya. Tanpa pikir panjang, Azela langsung melepaskan kekuatannya, yang bertujuan untuk memberikan sebuah tekanan kepada Turan, karena ia ingin memastikan bagaimana kekuatan Turan. Merasakan tekanan kekuatan itu, Turan hanya terdiam. Sambil tertawa, Azela menyuruh Turan menunjukkan mananya. Tunjukkan kepadanya seberapa kuatnya diri Turan.